Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri pensiunan guru sekolah dasar diduga jadi korban pembunuhan di rumahnya di Brebes. Ratusan bangunan dan kandang ternak milik warga di Klaten rusak dampak gempa Bantul. Seorang prajurit Bayangkara di Grobogan berinovasi mengolah kotoran sapi yang berlimpah menjadi biogas di desa binaannya. Puluhan sepeda motor barang bukti di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Sukoharjo ludes dilalap api. Dugaan sementara api bersumber dari bak sampah di dekat pos penitipan barang bukti kendaraan. Kobaran api menghanguskan sepeda motor barang bukti di pos Satlantas Unit Grogol Kepolisian Resor Sukoharjo Sabtu sore. Dari video amatir, api terlihat membesar di salah satu sudut tempat penyimpanan barang bukti kendaraan kecelakaan atau hasil sitaan karena pelanggaran lalu lintas. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet dari satu motor ke motor lain. Petugas pemadam bersama warga berupaya memadamkan api sehingga dalam waktu 1 jam api berhasil dipadamkan. Namun puluhan sepeda motor hanya menyisakan rangka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan awal api bersumber dari sampah di sekitar lokasi. Saksi melihat titik api sekira pukul 16.30. Untuk dampak dari kebakaran saat ini masih diinventarisir oleh petugas. Artinya tidak sampai merembet ke bangunan atau ada korban gitu? Tidak ada. Puluhan sepeda motor ini merupakan barang bukti kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas yang belum diambil pemiliknya. Heri Prastio melaporkan dari Sukoharjo. Gempa bermagnitudo 6,6 di Yogyakarta pada Jumat malam lalu berdampak hingga wilayah ke Jawa Tengah. Ratusan rumah dan fasilitas publik rusak, bahkan seorang warga juga jadi korban luka dalam peristiwa alam itu. Gempa bermagnitudo 6,6 pada skala Richter pada Jumat malam lalu merusak 211 bangunan di 13 kecamatan di Wonogiri. Rumah, sekolah, dan masjid dilaporkan rusak. Seperti plafon di 8 ruangan SMP Negeri 1 Giriwoyo ambrol. Begitu juga dengan dinding kelasnya. Hal serupa juga terjadi di masjid daerah Giri Kikis, Kecamatan Giriwoyo. SMK Negeri 1 Pracimantoro juga terkena imbas gempa. Plafon dan genteng ambrol. Sejumlah guru bergotong royong membetulkan genteng. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana mencatat 25 kelas, musola dan gedung pertemuan sekolah rusak. Penunjang belajar seperti komputer juga rusak tertimpa runtuhan bangunan. Kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Gempa pada Jumat malam lalu menyisakan trauma bagi warga di Dusun Karakan, Desa Delepih, di Kecamatan Tirtomoyo, Wonogiri. Katimin sempat terjebak dalam reruntuhan atap dapurnya. Saat itu, pria berusia 83 tahun ini tengah beristirahat, tiba-tiba atap dapurnya roboh dan menimpa Katimin. Di Kabupaten Tegal, tembok rumah warga juga ambruk karena guncangan gempa. Seorang penghuni rumah sampai mendapat 5 jahitan di kepala karena luka robek karena tertimpa tembok. Korban sedang duduk di ruang tamu lalu tembok rumahnya ambruk. Beruntung istri dan 2 anaknya selamat karena duduknya cukup jauh dari tembok. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatakan 11 daerah di Jawa Tengah terdampak gempa Bantul. Kerusakan paling banyak di 3 kabupaten, Wonogiri, Purworejo, dan Kebumen. Yang memberikan dampak ada 11 kabupaten, itu ada Kebumen, kemudian Tegal, Purworejo, Banyumas, Wonosobo, Magelang, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Klaten, Brebes. Yang paling parah kabupaten mana coba? Secara kuantiti, secara jumlah masyarakat terdampak ada di Wonogiri. Jumlahnya ya, jumlahnya. Yang lainnya sih rata-rata ada beberapa memang terdampak. Di Jawa Tengah ada 102 unit rumah rusak dengan rincian, 1 rusak berat, 13 rusak sedang, dan 88 rusak ringan. Sementara fasilitas publik yang rusak ada 8 unit fasilitas umum, 3 tempat ibadah, 3 fasilitas pendidikan, serta jaringan listrik.
Heri Prasetyo dan Kuncur Wijayanto melaporkan dari Wonogiri dan Kabupaten Tegal. Kecelakaan antara dua truk terjadi di Klaten. Truk bermuatan tepung tapioka terguling hingga melintang di jalan raya. Muatan tepung tapioka akhirnya berserakan di jalan. Akibat kecelakaan lalu lintas, tepung tapioka berserakan di jalan bypass Klaten pada Jumat lalu. Truk muatan tepung tapioka tabrakan dengan truk muatan pakan ayam. Truk sampai terguling dan melintang di jalan raya. Kecelakaan terjadi karena truk muatan pakan menabrak truk muatan tepung yang tengah berhenti di bahu jalan. Untuk kendaraan truk yang bermuatan tepung, itu awalnya parkir berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian kendaraan yang truk itu memuat pakan ayam plat R itu berjalan dari arah Solo menuju ke arah Jogja. Menjelang kejadian mungkin karena truk yang berhenti tidak menyalakan lampu basah. Evakuasi truk baru berlangsung setelah 6 jam dari kecelakaan. 2 kendaraan derek dipakai untuk mengevakuasi truk pengangkut tepung. Arus lalu lintas pun ditutup. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Krisnagung melaporkan dari Klaten. Revitalisasi situs agama dan budaya di Demak dimulai. Masjid Agung Demak dan area makam Sunan Kalijaga jadi proyek pertama yang dibenahi. Masjid Agung Demak dan makam Sunan Kalijaga direvitalisasi. Tahapan awal dimulai dengan mengecat ulang rambu-rambu penunjuk arah. Selain itu, perbaikan sarana dan prasarana seperti gerobak milik pelaku UMKM di sekitar situs. Revitalisasi situs agama dan budaya untuk menyambut hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Kami Polres Demak mengadakan revitalisasi terhadap situs-situs bersejarah, di mana yang kami pilih adalah Masjid Agung Demak dengan makam Sunan Kalijaga. Kami melakukan revitalisasi mulai dari atap, kemudian soko guru yang ada di dalam masjid, kemudian pergantian karpet yang sudah lama, termasuk pembuatan tempat-tempat sampah. Dengan merevitalisasi situs agama dan budaya, bisa ditingkatkan kenyamanan warga untuk berkunjung sehingga objek wisata menjadi semakin ramai. Program Kapolri ini sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan Polri dalam menjaga kebinekaan serta mencegah terjadinya degradasi kualitas dan nilai keindahan situs agama atau budaya. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Kita ke informasi lain. Anggota Polres Grobogan mempelopori penggunaan kotoran sapi menjadi biogas di desa binaannya. Meski sempat mendapat penolakan, kini hasilnya mulai dirasakan warga. Biogas dipakai untuk kompor dan lampu penerangan desa. Melihat banyaknya kotoran sapi, Bribka Sulistiono tak mau tinggal diam. Ia belajar cara mengolah kotoran sapi menjadi hal yang menguntungkan. Akhirnya diputuskan untuk mengubah limbah yang berlimpah menjadi biogas. Namun idenya sempat ditolak warga desa Kalang Bancar di Kecamatan Geyer, Grobogan. Banyak yang meragukan ide Bribka Sulistiono, ditambah lagi warga keberatan untuk iuran dalam membangun sistem pengolahan biogas. Akhirnya anggota polisi ini menggandeng Dinas ESDM Jawa Tengah untuk pendanaan dan peralatan pengolahan kotoran menjadi gas. Pembuatan itu masyarakat pertama belum begitu yakin dengan adanya biogas nanti karena masyarakat kebanyakan masih takut dengan kegagalan. Nah, di situ peran Babin itu kita maksimalkan lagi. Nah, jadi kita memberikan motivasi. Kini hasilnya berbuah manis. Biogas dari kotoran sapi bisa untuk menghidupkan kompor di 6 rumah. Selain itu jadi lampu penerangan di desa setempat. Warga mulai merasakan efeknya dan kini merasa jadi lebih hemat. Saya merasa terbantu sekali masalah adanya biogas yang dimotivasi atau yang dibimbing sama Pak Babin Kamtipmas. Manfaatnya juga bisa untuk masak, 1-2 penerangan. Sayangnya biogas di desa Kalang Bancar baru bisa memasuk untuk 6 rumah. Belum banyak warga yang bersedia mengirim kotoran sapi ke tempat produksi biogas. Ini menjadi kendala. Kini pemerintah desa turun tangan untuk menjembatani Bribka Sulistiono dan warga. Ikut membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi tadi.
Misalnya ada kendala, saya sebagai pemerintahan desa saya siap untuk membantu sebagaimana masyarakat bisa menerimanya. Meski sudah sebulan terakhir Bribka Sulistiono dipindah tugaskan ke desa lain, biogas di desa Kalang Bancar tetap berjalan. Jasa Bribka Sulistiono tak terlupakan dan berharap kelak biogas bisa dinikmati seluruh warga desa Kalang Bancar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Pria obesitas yang dievakuasi petugas damkar Jakarta dipulangkan ke daerah asalnya di Grobogan. Sumarlan kini menempati rumah kayu yang dibuat secara gotong royong oleh keluarga dan tetangga. Namanya Sumarlan, pria obesitas yang dievakuasi di Jakarta akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya. Pria 55 tahun itu pulang ke rumahnya di Dusun Pepe, Desa Ngerandu, Kecamatan Geyer, Grobogan. Saat ini Sumarlan menempati rumah kayu yang baru dibangun oleh keluarga dan tetangga. Sayangnya pihak keluarga tak mengizinkan awak media masuk ke dalam rumah kayu ini. Pihak keluarga menjelaskan jika Sumarlan kondisinya baik, hanya kesulitan berjalan. Pihak keluarga menyebut bobot Sumarlan yang sebenarnya hanya 150 kg, bukan 200 kg. Terima kasih peduliannya dari pemerintah daerah, Dinsos, semua udah kunjung ke sini. Iya. Ya, itu aja penjelasan Pak, saya. sebetulnya bener nggak Pak sih 200 kilo yang Enggak, itu cuma 150-an, Mas. Ya, ya itulah kita agak kecewanya beritanya kayaknya Iya, Pak, sampai berlebih itu. Ya, makanya ya mohon maaf, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih peduliannya dari pemerintah daerah, Dinsos, semua udah kunjung ke sini. Iya. Ya, itu aja penjelasan Pak, saya. sebetulnya bener nggak Pak sih 200 kilo yang Enggak, itu cuma 150-an, Mas. Ya, ya itulah kita agak kecewanya beritanya kayaknya Iya, Pak, sampai berlebih itu. Ya, makanya ya mohon maaf, itu yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya Sumarlan dievakuasi petugas damkar dari lantai 2 ruko usaha konveksi di Gambir, Jakarta Pusat pada akhir Juni lalu. Sumarlan dilaporkan berbobot 200 kg. Saat itu petugas harus membongkar pegangan tangga ruko agar Sumarlan bisa dikeluarkan dari kamarnya. Di Jakarta ia dirawat anaknya yang juga obesitas. Namun kini anak Sumarlan juga pulang ke desa untuk merawatnya. Sementara istri Sumarlan sudah meninggal beberapa tahun lalu. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.